Wow, guys, pada baru-baru ini di mana dikatakan Jokowi memang sangat-sangat marah besar, di mana semasa delegasi Uni Europe berlangsung, di mana terbukti WTO ingin mengalahkan Indonesia semasa sidang WTO ini berlangsung. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Rin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan aku juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang sudah pun subscribe channel ini sejak dulu lagi dan kembali ke channel ini untuk menonton, untuk memberi sedikit peningkatan views terhadap video ini. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian gratis, mantap guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Jokowi memang sangat-sangat marah besar guys, di mana semasa delegasi Uni Europe terbukti, di mana kalau kita tengok WTO ini, semasa WTO ini berlangsung, WTO ini ingin mengalahkan ataupun ingin menjatuhkan Indonesia semasa sidang berlangsung. Adakah ini benar guys? Jom kita tonton, kita semak dulu video ini. Please tonton sampai habis supaya kalian tidak salah faham guys. Apa-apa pun kita semak, kita tonton video ini. Delegasi Uni Eropa terbukti suap WTO untuk kalahkan Indonesia di sidang WTO. Kita digugat oleh negara EU, Uni Eropa ke WTO. Sampai sekarang belum selesai. Karena kita stop. Menurut aturan, kata mereka nggak boleh digugat. Ya kalau kita digugat, kemudian kita takut dan tidak berani terus maju, ya akan terus-menerus seperti yang dulu-dulu. Gugat ya gugat, kita hadapi. Digugat itu bisa menang, bisa kalah. Kalah ya nggak apa-apa, banding lagi kita. Iya, yang pertama kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko. Channel Bagi-Bagi guys. Sahabat Bagi-Bagi, gugatan Uni Eropa di WTO akan segera diputuskan pada akhir tahun ini. Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan serangkaian skenario untuk menghadapi putusan WTO yang berkaitan dengan gugatan kebijakan Renewable Energy Directive RED II yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Namun ada kabar yang menyebutkan pada saat kasus ini berlangsung, Uni Eropa diduga melakukan beberapa kelicikan. Salah satunya menyuap agar dimenangkan. Kelicikan Uni Eropa memang gampang sekali dilakukan. Pasalnya semua pejabat WTO berasal dari negara-negara mereka. Namun Jokowi tidak akan tinggal diam dan akan melawannya. Inilah sejumlah kelicikan Uni Eropa pada WTO dan perlawanan Jokowi yang sangat terstruktur. Sahabat Bagi-Bagi, saat ini Indonesia sedang menunggu diterbitkannya panel report yang diperkirakan akan keluar pada bulan akhir tahun 2022 atau awal 2023. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan argumentasi dan pembelaan secara ilmiah terhadap diskriminasi sawit ini, dengan melibatkan berbagai stakeholder kelapa sawit. Kelapa sawit adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak. Maka dari itu Uni Eropa tidak mau Indonesia menjadi penghasil minyak ramah lingkungan terbesar. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menyikapi berbagai skenario putusan WTO tentang RED II. Edi Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia punya optimisme besar memiliki peluang dalam memenangkan gugatan ini. Tetapi pemerintah juga mengantisipasi adanya kemungkinan banding dari Uni Eropa apabila Indonesia menang dalam gugatan ini. Sehingga tentunya pemerintah perlu terus mengantisipasi dengan berbagai skenario hasil gugatan yang mungkin terjadi. Skenario-skenario paling buruk Indonesia telah dibuat untuk menghadapi Uni Eropa. Karena Uni Eropa adalah negara yang licik yang bisa memanfaatkan situasi. Hanya dengan Uni Eropa bermain kotor saja, Uni Eropa bisa kalahkan Indonesia karena seluruh bukti ilmiah telah memperkuat argumen Indonesia untuk memenangkan gugatan ini. WTO sendiri dibentuk oleh orang-orang Eropa, bahkan hampir seluruh pimpinan WTO itu adalah anggota Uni Eropa. Jadi kemungkinan mereka melakukan hal-hal licik sudah pasti ada.
Hal-hal licik yang dilakukan Uni Eropa pastinya yang akan menjatuhkan Indonesia. Kerugian bagi Indonesia jika kalah dari gugatan ini sangat banyak, salah satunya pada petani sawit. Sahabat bagi-bagi, sebagai catatan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai gugatan kebijakan, salah satunya adalah RED II. Kepada Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO yang telah ditangani oleh Dispute Settlement Body WTO, telah mendaftarkan kasus ini dengan kode WTS 593. Kebijakan yang memuat persyaratan teknis terhadap biofuel ini dinilai mendiskriminasikan sawit, sehingga melanggar prinsip fair and free trade, yang telah disepakati bersama dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia. Proses penyelesaian sengketa telah melalui negosiasi pada First and Second Substantive Meeting. Pada negosiasi itu terdapat negara-negara produsen dan pengekspor kelapa sawit besar di dunia yang turut bergabung dalam proses konsultasi. Nathan Kambuno, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa WTS 593 menghadapi sejumlah kendala. Antara lain yaitu kekosongan hakim juri, arbitrator di appellate body atau badan banding. Minimnya hakim juri ini akibat blokade penunjukan arbitrator oleh Amerika Serikat semenjak 2017. Oleh karena itu ada 3 opsi yang dapat diambil pemerintah dalam penyelesaian sengketa. Di antaranya adalah melakukan banding yang lain. Sahabat bagi-bagi, ada 3 skenario yang dapat diambil apabila hasil putusan WTO menguntungkan Indonesia. Yang pertama, tidak dilakukan banding dengan asumsi bahwa Uni Eropa mematuhi putusan. Atau Uni Eropa tidak mengikutinya dengan kemungkinan terjadi retaliasi. Kedua, melakukan banding dengan arbitrasi sehat, dan yang terakhir adalah muncul di upgrade solutions. Menurut Nathan, pemerintah Indonesia sebaiknya menghindari banding melalui multi-party interim appeal arbitration arrangement, karena tidak menguntungkan Indonesia. Hilirisasi itu apa sih? Kita ini sudah 77 tahun merdeka. Selalu bahan mentah yang kita ekspor. Nikel mentahan kita ekspor. Tembaga mentahan kita ekspor. Minyak kita ekspor. Dalam bentuk mentahan, tidak diolah. Timah kita ekspor. Kelapa sawit CPO kita ekspor. Tapi tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain. Pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain. Karena mereka yang mengindustrikan. Inilah yang secara konsisten akan kita lakukan. 3 tahun yang lalu sudah kita stop nikel. Stop. Kita digugat oleh negara EU, Uni Eropa ke WTO. Sampai sekarang belum selesai. Karena kita stop. Menurut aturan, kata mereka nggak boleh digugat. Ya kalau kita digugat, kemudian kita takut dan tidak berani terus maju, ya akan terus-menerus seperti yang dulu-dulu, mentahan terus yang kita ekspor. Gugat ya gugat, kita hadapi. Digugat itu bisa menang, bisa kalah. Kalahnya nggak apa-apa, banding lagi kita. Inilah yang secara konsisten akan terus kita lakukan. Stop. Sahabat bagi-bagi, Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk mengamankan akses pasar ekspor sawit, termasuk biofuel di Uni Eropa. Karena kebijakan RED II jelas tidak adil dan diskriminatif. Kebijakan Eropa ini akan berdampak kepada petani sawit termasuk putusan sengketa RED II di WTO. Pentingnya peranan kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan petani, sudah kami sampaikan kepada Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Pungkas Rino. Uni Eropa memberlakukan penghentian biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit secara bertahap hingga 2030. Konsumsi penggunaan energi berbahan baku Food and Feed Corps untuk transportasi tidak boleh melebihi 7% sejak 2020. Edi menegaskan bahwa kebijakan RED II terkait sawit tersebut tidak berdasarkan pada kajian ilmiah dan tidak memiliki bukti saintifik. Saat ini bahwa posisi Indonesia sedang menunggu terbitnya laporan terkait gugatan pada akhir 2022 atau pada awal 2023.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan antisipasi dari berbagai skenario yang mungkin terjadi dari keputusan yang dikeluarkan oleh WTO dan langkah yang akan diambil kemudian oleh Uni Eropa. Tentunya Indonesia perlu terus mengantisipasi hasil gugatan yang mungkin terjadi. Pemerintah akan segera menentukan pilihan langkah yang diambil untuk menyelesaikan sengketa banding atau tidak banding atas rekomendasi dan keputusan. Sahabat bagi-bagi, sawit adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Namun negara Eropa akan merenggutnya dan menghilangkan dengan isu tidak ramah lingkungan. Negara Uni Eropa memang aneh. Nuklir yang jelas-jelas merusak kehidupan mereka pakai. Sedangkan sesuatu teknologi yang ramah lingkungan justru akan mereka musnahkan dan musuhi. Mari kawal terus kasus ini sampai keadilan untuk Indonesia terpenuhi. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Kalau kita tengok betul lah di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi berkata sebenarnya Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang kaya, guys. Kaya dengan alam semula jadi, kaya dengan satu sumber perut bumi di Indonesia ini yang dapat digunakan hasil kekayaan ini dalam satu tempoh, satu jangka masa yang cukup panjang, guys. Jadi kalau kita tengok beberapa belas tahun yang lepas di mana Indonesia hanya mengekspor barang-barang mentah secara direct, di mana Indonesia ambil nikel, ambil tembaga, ambil emas, ambil kelapa sawit dan diekspor bulat-bulat ke negara asing, dan di negara asing itulah banyak membuat satu nilai tambah dan banyak peluang-peluang pekerjaan yang ada pun di luar daripada di Indonesia. Jadi di Indonesia tiada apa-apa, guys. Peluang pekerjaan di Indonesia pun tiada, kekayaan untuk Indonesia sendiri pun tiada. Jadi pengejaran daripada sana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah membuat satu peraturan sejak 3 tahun lepas berkaitan dengan nikel, di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah melakukan satu konsep yang di mana dikatakan sebagai herilisasi, di mana menukar bahan mentah itu sebagai mengolah ataupun membuat satu nilai tambah terhadap bahan mentah itu, dan selepas itu barulah diekspor keluar daripada Indonesia. Selepas daripada itu Indonesia mendapat tentangan yang hebat daripada khususnya daripada Uni Eropa, dan isu ini dibawa semasa persidangan WTO, dan dikatakan kalau kita tengok semasa persidangan WTO itu, orang-orang yang berada di dalam persidangan WTO itu sebenarnya adalah dari kebanyakan dia berasal daripada Uni Eropa. Dan orang-orang ataupun orang-orang besar daripada Uni Eropa ini mengetuai persidangan WTO. Jadi tidak mustahil, guys, di mana persidangan WTO ini akan berpihak kepada Uni Eropa yang akan memaksa Indonesia untuk mengekspor barang-barang mentah itu keluar daripada Indonesia. Tapi kita nak tahu, guys, kita just waiting, dikatakan pada hujung tahun ini, pada bulan Disember ini, keputusan daripada persidangan WTO akan menentukan sama ada Indonesia dapat melakukan herilisasi di peringkat Indonesia ataupun Indonesia dipaksa untuk mengekspor barang-barang mentah ini terus keluar. Kita just waiting, guys. Oke lah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kalian di video seterusnya.